Peringatan keras yang suka bikin gaduh negara ini. Aksi tandingan, masa menentang sekelompok jenderal yang ingin mencederai reformasi. Satu yang harus kamu lakukan. Kalau perlu demo besar-besaran. Jangan takut. Kami tekankan bahwa kami menantang Gatot Nurmantio untuk buka forum terbuka dan kami siap meladeni Anda untuk sama-sama kita berbicara tentang reformasi dan kebaikan demokrasi hari ini. Terima kasih. Kata-kata ini ditangkap terbalik. Niat menurunkan itu sudah ada. Dengan adanya niat itu, maka mulai saat itu semua sensor on, lihat terus ke situ, deteksi, lock on, kemana pergi semua terawasi, terdeteksi. Kapan dia akan bergerak? Sangat tergantung itu tadi. Deteksi dini, setelah deteksi dini pasti ada diikuti cegah dini. Itu kata-kata itu menjatuhkan pemerintahan itu. Apakah di belakang ada apakah atau enggak ada, tapi ada menjatuhkan, titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang narasi makar yang dibangun oleh seupil manusia-manusia koplak ya di negeri ini, yang patut diduga kuat selama ini mereka menjadi agen asing. Hai. Persis seperti dugaan banyak netizen selama ini ya. Mereka itu cuma beraninya bacot doang, ya kan, menggiring-giring opini doang, ya nyerempet-nyerempet doang. Mereka nggak akan berani beraksi, mereka cuma bacotnya aja, ya kan, muncungnya aja yang panjang. Dan kalau narasi yang mereka bangun, yang mereka kembangkan itu direspon dengan serius, disikapi dengan serius, mereka akan ngeles dan teriak-teriak kriminalisasi, pemerintah anti kritik dan lain-lain ya. Dan ternyata dugaan tersebut benar ya. Jadi setelah video ajakan makar yang mereka lakukan ini viral, ya kan? Mereka sekarang sibuk membela diri dari podcast ke podcast, dari televisi ke televisi. Dan yang bikin mereka gemetaran hingga terkencing-kencing di celana, saat ini sudah ada informasi A1 yang menyebutkan bahwa para intelijen sudah mulai pasang mode on. Artinya mereka saat ini sudah ya mode waspada, mengawasi semua orang-orang yang diduga atau patut dicurigai akan melakukan rencana makar, ya kan? Dan para intelijen ini sudah siap melakukan tindakan. Terkencing-kencing mereka mendengar informasi ini. Awalnya mereka gaya-gayaan, ujung-ujungnya mencret-mencret di celana. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Peringatan keras yang suka bikin gaduh negara ini. Aksi tandingan, masa menentang sekelompok jenderal yang ingin mencederai reformasi. Satu yang harus kamu lakukan. Kalau perlu demo besar-besaran. Jangan takut. Terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya dalam rangka deklarasi 8 poin solid jaga mandat reformasi. Hari ini kami bersama-sama melakukan deklarasi ini sebagai bentuk untuk melawan upaya narasi provokatif yang dilakukan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dan kelompoknya, yang kemudian kami sampaikan bahwa hal ini jelas-jelas mencederai semangat reformasi kita yang telah berlangsung selama 20 tahun lebih ini, namun coba untuk ditarik-tarik paksa kembali ke arah
era Orde Baru yang itu sangat kami sayangkan, sehingga hari ini kami tekankan bahwa kami menantang Gatot Nurmantio untuk buka forum terbuka, dan kami siap meladeni Anda untuk sama-sama kita berbicara tentang reformasi dan kebaikan demokrasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya kan. Kalau memang ya kalian itu ibaratnya itu merasa benar bahwa menggiring opini, menghasut rakyat agar turun ke jalan, melakukan makar, menggulingkan pemerintahan yang sah itu, kalian punya dasar hukum yang kuat bahwa itu tidak melanggar hukum. Harusnya kalian menanggapi ya tantangan mahasiswa untuk berdebat. Ya, ini benar-benar mahasiswa ini. Saya yakin ini mahasiswa, otaknya makanya waras, ya kan. Kalau yang selama ini mendukung kalian, ikut-ikut demo, itu bukan mahasiswa, mereka adalah mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ajak debat, kalau perlu langsung tangkap ya, ikat tangan dan kakinya, cukur kumisnya kalau punya kumis. Lanjut. Apa harus menunggu negara ini chaos dan hancur dulu baru Anda puas? Pemerintahan yang kacau ini, ngurus minyak nggak bisa, ngurus pertahanan tidak bisa, mengurus MBG tidak bisa, yang salah presiden. Mas Ferry, kalau mau kasih kritik itu harus pakai data, Mas. Jangan pakai perasaan, harus objektif dan jujur. Itu baru akademisi. Karena kalau kita beda faktanya, narasi yang Mas Ferry sampaikan itu langsung gugur di hadapan angka. Tapi bagi Mas Ferry, semuanya harus salah Pak Prabowo. Bahkan jangan-jangan, menurut Mas Ferry, tikus mati di pinggir jalan pun, yang salah itu pasti Presiden Prabowo. Soal MBG minyak dan pertahanan, mari kita bahas. Pertama soal MBG, atau makan bergizi gratis. Per Maret 2026, program ini sudah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat. Tentu harus kita akui banyak tantangan dalam implementasinya, karena ini adalah merupakan program makan bergizi yang diberikan oleh negara yang paling terbesar kedua di dunia. Dan hari ini survei indikator itu menunjukkan 72,8% masyarakat puas dengan program ini. Tapi ini bukan soal makan saja, Mas, karena di luar sana ada puluhan ribu SPPG yang menghidupkan UMKM dan petani lokal. Kemudian yang kedua, soal minyak dan BBM. Di tengah konflik global yang bikin harga minyak di seluruh dunia naik, tapi per 1 April 2026 kemarin, Presiden Prabowo memutuskan bahwa harga BBM subsidi dan non-subsidi di Indonesia itu tidak naik. Bahkan pemerintah telah menjamin tidak ada kenaikan BBM subsidi hingga akhir tahun 2026. Dengan komando Pak Prabowo, pemerintah lebih memilih melakukan efisiensi anggaran daripada membebani rakyat kecil di luar sana kalau BBM dinaikkan. Bukan hanya itu, dalam 2-3 tahun ke depan, Pak Prabowo telah berkomitmen bahwa kita akan stop impor BBM melalui program hilirisasi dan bioenergi. Ini namanya kerja taktis, bukan sekedar teori hukum di atas kertas. Ketiga, soal pertahanan. Menuduh Pak Prabowo tidak bisa kerja di bidang ini, itu sama saja menghina realitas. Kekuatan militer kita hari ini itu termasuk paling disegani di kawasan. Tapi soal ini saya agak sedikit setuju kalau dibilang gagal. Gagalnya di mana? Karena kemarin ada seorang profesor yang secara terang-terangan ingin jatuhkan presiden dengan cara inkonstitusional. Tapi sampai dengan hari ini negara diam dan tidak bertindak tegas. Padahal menyebarkan provokasi makar itu adalah ancaman serius bagi ketahanan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Tapi itulah hebatnya Pak Prabowo. Beliau terlalu demokratis menghadapi orang-orang yang hobinya bikin gaduh tanpa solusi. Logikanya sederhana. Kalau presiden dianggap gagal saat berhasil menahan harga minyak agar tak naik dan memberi makan bergizi untuk puluhan juta anak Indonesia di luar sana, berarti standar berhasil versi Anda itu apa? Apa harus menunggu negara ini chaos dan hancur dulu baru Anda puas? Pilihannya sekarang ada di tangan kalian semua. Mau percaya pada data atau percaya pada drama? Diskusi di kolom komentar. Nah, ya kan? Ini netizen barusan terlalu serius lah menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh si artis nggak laku Dirty Vote itu kan. Padahal sebetulnya nggak perlu serius-serius sekali. Karena walaupun yang bersangkutan itu seorang dosen, tetapi secara intelektual dia di bawah garis rata-rata. Jadi kalau dijelaskan dengan sangat ilmiah, akademis seperti itu, justru dia nggak paham gitu loh. Karena sebetulnya dia itu cuma sok-sokan aja, ya kan, sok-sokan. Dia ngerasa, oh kalau saya ngomong kayak gini aman nih, nggak masuk unsur makar. Nggak tahu dia sekarang sedang dibidik. Dia sekarang sedang mencret-mencret bang, jadi nggak usah lah diceramai dengan cara akademis macam kayak gitu, nggak masuk ke kepalanya. Lanjut.
Selamat pagi untuk Saiful Mujani yang intelektualnya dungu, untuk Ferry Amsari yang ahli hukum tata negaranya bodoh, untuk Sunarko yang mantan jenderal yang gak ada guna untuk bangsa ini. Ingat baik-baik, kalau Anda ingin menggulingkan Pak Prabowo Subianto, ingat baik-baik, 58% penduduk Indonesia ini akan melawan Anda. Di antara 58% itu termasuk saya. Ya, jangan propaganda di negeriku yang tercinta ini. Jual kepintaranmu untuk ukuranmu. Jangan hasut orang lain. Demokrasi tidak asal bacotmu. Demokrasi tidak sesukamu. Kamu berdalil dengan demokrasi takimu. Thank you very much. Ini bentuk ekspresi kemarin dari kami rakyat kecil. Terima kasih. Saya pesan sekali lagi, kalau mau gulingkan Pak Prabowo Subianto gampang. Cetak foto Prabowo Gibran, peluklah foto itu, belajar guling di jurang sana. Begitu, bos. Nah, ini menarik nih. Dari backgroundnya sepertinya ini berada di Bali, teman-teman ya, atau mungkin Indonesia Timur lah gitu ya. Tapi saya sangat tertarik dengan sarannya di bagian apa namanya belakang sendiri ya. Kalau ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, gampang, ya kan? Beli fotonya Prabowo dan Gibran, ikat di dada kalian, kemudian kalian terjun ke jurang sambil berguling-guling. Dijamin Prabowo dan Gibran terguling-guling juga bersama kalian. Ini saran yang sangat menarik, teman-teman ya. Saran yang tidak akan ya masuk kategori makar, ya kan? Tapi masuk kategori pindah alam. Lanjut. Kata-kata ini ditangkap terbalik, niat menurunkan itu sudah ada. Dengan adanya niat itu, maka mulai saat itu semua sensor on, lihat terus ke situ, deteksi, lock on, kemana pergi semua terawasi, terdeteksi. Kapan dia akan bergerak? Sangat tergantung itu tadi. Tidak punya standar. Standarnya... Bentar, ini supaya kita clearkan. Ya. Artinya, ini aparat intelijen... Betul. Itu sedang memata-matai Islah Bahrawi dan juga Saiful Mujani. Ya pasti. Deteksi dini. Setelah deteksi dini, pasti ada diikuti cegah dini. Termasuk Aiman dong. Itu. Nah ini, jadi kalau tadi, terus pertanyaannya kenapa? Kenapa saya? Ya Anda membuat talkshow malam ini, yang temanya adalah soal makar-makaran kan? Masuk nggak Pak diawasin? Jadi Masuk nggak beliau ini diawasin Pak Pondo? Itu dia tidak tahu makar itu apa, nggak ngerti orang-orang itu makar itu apa. Tapi yang dia akan lihat, apakah pergerakan-pergerakan ini sudah bisa mengakibatkan Pak Prabowo ini runtuh. Menurut siapa? Ya menurut dia sendiri itu tadi. Menurut si Paman, menurut si Pamen. Oke, itu Anda bisa membaca. Ini kalau kita bicara soal intelijen ya. Iya. Tapi saya mau bicara secara umum. Anda sudah melihat bahwa apa yang disampaikan Islah Bahrawi dan juga Saiful Mujani adalah sebuah ancaman bagi keamanan. Saya bilang saya tidur aja terbangun kok. Gara-gara dengar itu YouTube-nya. Di mana ini orang kok berani sekali ngambil risiko? Apa intelijen itu dianggap nol apa? Sangat berani. Itu kata-kata itu menjatuhkan pemerintahan itu. Apakah di belakang ada apakah atau enggak ada, tapi ada menjatuhkan titik. Itu sudah bangun semua, bilang saya tidur aja terbangun. Wih, ini kok berani amat ini orangnya. Jadi apa yang tindak lanjut itu sangat-sangat diperlukan. Kenapa? Ini sudah terlanjur on dan terlanjur lock on. Apakah ada tindak lanjut apa enggak ini? Nah, jangan sampai mereka-mereka ini
mengambil jalan sendiri. Dan para atasan apa bisa menguasai? Enggak bisa. Tidak ada bisa. Panglima bilang, jangan kamu tidur. Enggak bisa. Ada rantai komando, change of command. Ada. Tapi bagi orang-orang intel itu tidak akan bisa jalan. Dia akan jalan sendiri. Menurut keyakinannya. Ingat, menurut keyakinannya. Makanya hati-hati kalau bicara. Nah lo, coba tengok teman-teman ya, video aslinya tengok yang diupload oleh pihak televisi itu, coba tengok itu orang-orang yang diceramai oleh bapak yang pakai baret hitam barusan. Itu mereka terkesima. Kalau dalam ilmu psikologi bisa dilihat mereka sangat terkejut. Apa yang mereka lakukan tidak seperti yang mereka bayangkan akan direspon seperti itu oleh rekan-rekan intelijen. Ya iyalah, intelijen itu walaupun ada komandonya, tapi mereka sudah dibekali insting dan kemampuan alami. Gitu. Jika ada sesuatu yang dianggap membahayakan bangsa dan negara, membahayakan presiden dan wakil presiden, mereka bisa langsung melakukan tindakan tanpa harus, gitu, mendapatkan izin pimpinan, gitu loh. Makanya saran saya ya, terutama sama si perempuan yang pakai kerpus itu, yang kerudungnya nggak jelas itu, ya kan, yang suka bikin adu domba di media tertentu itu, lanjutkan narasi-narasimu, ya toh. Lanjutkan narasi-narasimu, lanjutkan penghasutanmu, karena mungkin nanti bukan hanya kepala babi yang dikirim. Intelijen sudah mode on ya, kalian yang justru malah terkencing-kencing, rasain. Lanjut. Profesor Saiful Mujani benar, yang bisa menghentikan Prabowo sekarang itu adalah rakyat. Karena semua lembaga negara dari Polri, Kejaksaan Agung dan semuanya beserta DPR, MPR itu sudah dipegang oleh Prabowo, sehingga mereka tidak mungkin untuk menegur ataupun lebih bilang bisa mengimpeachment Prabowo itu tidak mungkin. Maka yang bisa menghentikan Prabowo itu hanya rakyat. Dan situasinya sudah mirip di tahun 1066 dan 98. Ketika pemerintah itu menjadi tangan besi dan setiap perkataan presiden itu dianggap sebagai undang-undang, maka itulah ciri-ciri people power akan segera bangkit. Hanya people power lah yang bisa menghentikan otoriter penguasa. Sistem bisa dikuasai, tapi hati nurani rakyat tidak bisa dibeli. Saatnya kembali kepada demokrasi yang sejati. Sebentar Pak. Bapak ini mengomentari bacotan orang yang jidatnya hitam karena sering kena pentok gitu ya. Saatnya demokrasi ditegakkan gitu, kalau nggak salah barusan Bapak ini mengatakan. Sebentar, yang Anda maksud itu, dengan menggulingkan pemerintahan yang sah, itu berarti Anda telah menegakkan demokrasi yang sebenarnya begitu. Lah kok terbalik sih Pak? Dalam dunia demokrasi, memakzulkan presiden itu memang ada dan dibenarkan. Tapi caranya bukan dengan cara yang macam orang-orang ini lakukan Pak. Pemakzulan itu ada syaratnya. Nah kalau Bapak mendukung apa yang dilakukan oleh manusia-manusia koplak tersebut, dengan atas nama mengembalikan demokrasi yang sebenarnya, mengembalikan kemana Pak? Aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.